Setiap tempat memiliki cerita unik termasuk tentang makhluk luar biasa. Nah, dalam Islam ada hewan atau makhluk misterius yang dijelaskan dan diriwayatkan tentang keberadaannya dalam Islam di zaman dulu. Nah, dalam Al-Quran dan hadis, serta kisah kuno Islam zaman dulu yang tidak pernah kita lihat, makhluk yang misterius yang muncul di zaman Nabi ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak terlihat oleh mata kita. Dan hal ini seperti yang tertulis dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat 8. Dan Dia telah menciptakan makhluk-makhluk lainnya yang belum kamu ketahui. Nah, dari penggalan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu dari yang terlihat maupun yang gaib, seperti makhluk mitologi dalam Islam. Di sisi lain, bahkan sampai saat ini tidak ada yang tahu apakah makhluk itu masih ada hingga saat ini atau tidak, serta kapan dan di mana makhluk itu akan muncul pun masih menjadi misteri. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa makhluk misterius yang ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman modern, yang telah diriwayatkan dalam Islam, yaitu dalam Al-Quran dan hadis, bahkan dalam sejarah kisah kuno Islam. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, burung anko atau burung phoenix. Menurut manuskrip kuno atau berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangat besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung anko pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejarawan Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung yang tinggi yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka sayapnya sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Nah, dikatakan burung anko adalah hewan pemakan daging. Ia bisa memakan bangkai sapi, kambing, gajah, dan hewan besar lainnya. Cengkraman kakinya juga mampu mengangkat seekor gajah yang memiliki bobot kurang lebih seberat 4 ton. Awalnya burung ini tidak mengganggu penduduk dari Ashabur Ras, karena burung anko hanya memakan bangkai hewan saja. Tapi akhirnya, meskipun binatang ini mengambil peran yang tak begitu signifikan di kehidupan manusia pada zamannya, ketika ia mulai sembarangan menangkap mangsa, burung tersebut mulai beralih memangsa manusia, khususnya anak-anak. Ketika hal itu sering terjadi, penduduk keras melaporkan hal ini kepada Nabi Hanzalah. Dan setelahnya, Nabi Hanzalah pun memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memusnahkan burung besar itu. Dan Allah pun ternyata mengabulkan permintaan salah seorang nabinya. Dan akhirnya burung besar tersebut terbakar hingga musnah, semua keturunannya, dan hilang dari muka bumi. Dan hal inilah yang menurut legenda Arab mengapa anko akhirnya menjadi punah. Dan makhluk ini juga memiliki banyak ciri-ciri yang sama dengan kisah phoenix yang mati terbakar. Bedanya adalah phoenix kemudian dikisahkan lahir kembali setelah kematiannya melalui api. Pada dasarnya kisah anko ini diceritakan dalam kisah sejarah Arab kuno, tapi hal ini juga berkaitan dengan surat yang ada di Al-Quran yang menjelaskan kisah Nabi Hanzalah, seperti pada surat Al-Furqan ayat 38-39, yang mana dan kami binasakan kaum Ad dengan angin kencang, dan kaum Samud dengan suara keras, dan juga penduduk keras, serta banyak umat yang lain. Kami telah menjelaskan kepada mereka berbagai hujah dengan jelas, namun mereka mendustakannya, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Nah, namun menurut sejarawan kuno Arab, kisah burung anko ini juga berkaitan dengan bagaimana kaum Ras dimusnahkan oleh Allah. Dalam sejarah dikatakan juga bahwa jika burung anko ini telah dibinasakan oleh Allah atas permohonan kaum Ras yang meminta Nabi Hanzalah berdoa untuk melenyapkan burung anko yang mengganggu mereka. Dan mereka menjanjikan untuk mengikuti dakwahnya. Namun karena telah berkhianat dan kembali ke jalan yang salah, kaum Ras pun berbuat zolim terhadap Nabi Hanzalah. Sehingga Nabi Hanzalah memohon untuk dibalaskan perbuatan kaum Ras terhadapnya. Dan dari sini keterkaitan kisah ini pun bersambung dalam surat Al-Furqan ayat 38-39 tentang musnahnya kaum Ras. Kedua, buraq. Selama ini kita biasa mendengar kata buraq sebagai salah satu makhluk yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Mi'raj saat peristiwa Isra Mi'raj. Selama ini kita mendengar kata buraq, otomatis kita teringat dengan kecepatannya yang secepat cahaya dan juga kilat. Buraq sendiri memiliki arti binatang kendaraan Nabi Muhammad SAW yang terbuat dari cahaya. Sehingga sesuai dengan namanya, hewan ini benar-benar cepat. Nah, buraq atau buraq termasuk binatang goib yang tidak akan pernah kita jumpai di alam dunia ini.
Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menaiki ketika Isra Miraj. Itu bagian dari keistimewaan dari mukjizat beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu saja tidak mungkin bisa ditiru orang lain. Nah, seperti mengingat ini masalah gaib, sikap yang harus kita kedepankan adalah mengikuti dan meyakini apa yang disebutkan dalam dalil. Artinya kita hanya boleh meyakini sesuai informasi yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentang Buraq ini juga dalam hadis Nabi yang berbunyi dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Didatangkan kepadaku Buraq, seekor tunggangan putih, lebih tinggi dari keledai dan lebih rendah dari baghal. Ia berupaya meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Setelah menungganginya, maka Buraq itu berjalan membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Aku ikat tambat tunggangan itu di tempat biasanya para nabi menambatkan tunggangannya, yaitu Buraq." Hadis Bukhari dan Muslim. Lalu di antara bentuk dan sifat Buraq yang disebutkan dalam hadis sahih, Buraq itu bentuknya seperti binatang tunggangan. Ia memiliki ukuran yang lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bigal, yaitu hewan peranakan antara kuda dan keledai. Dikatakan juga bahwa Buraq memiliki tubuh berwarna putih. Bahkan langkah kaki Buraq itu sejauh ujung pandangannya. Di sisi lain, karena Buraq ini hewan tunggangan, makhluk ini juga bisa diikat sebagaimana layaknya hewan tunggangan, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih dalam hadis dari Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih namanya Buraq, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek dari bigal. Satu langkah kakinya di ujung pandangannya. Lalu aku dinaikkan di atasnya." Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Muslim, dan yang lainnya. Lalu dalam hadis lainnya juga dikatakan bahwa sesampainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjidil Aqsa, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat Buraqnya di tempat yang biasa digunakan para nabi untuk mengikat tunggangannya. Beliau mengatakan, "Aku mengikat Buraq di salah satu pintu Masjid Baitul Maqdis, tepat di mana para nabi mengikatkan hewan tunggangan mereka." Hadis riwayat Muslim. Kemudian di sisi lain dalam penggambaran Buraq ini banyak yang mengatakan kalau makhluk ini memiliki sayap, dan juga banyak yang mengilustrasikan Buraq layaknya gambar kuda bersayap, atau bahkan kadang ditambahi tanduk, atau terlebih lagi memiliki wajah seperti manusia. Tapi walaupun begitu, kami tidak menjumpai adanya riwayat yang menjelaskan bahwa Buraq seperti itu. Dan sekali lagi, mengingat ini masalah gaib, kita hanya bisa mengikuti apa yang disebutkan dalam dalil saja, tanpa menambah-nambahi dan membuat ilustrasi seperti kuda terbang atau hal yang lainnya. Jelas itu menebak-nebak hal yang gaib yang dilarang dalam Islam. Ketiga, Dabbah al-Ard. Dalam surat Asy-Syura ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebagian besar tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya, yaitu adalah penciptaan langit dan makhluk-makhluk melata. Yang mana surat ini berbunyi, di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendaki. Nah, ayat tersebut menunjukkan adanya makhluk melata atau ad-dabbah yang berada di bumi dan di langit atau di luar bumi. Dan bahasa Arab, dabbah sendiri memiliki makna makhluk hidup yang memiliki jasad kasar, baik jantan maupun betina, baik berakal maupun tidak berakal. Sehingga makhluk hidup seperti manusia, alien, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan dapat digolongkan sebagai dabbah. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, makhluk melata tersebut mencakup malaikat, manusia, jin, dan semua hewan yang beraneka ragam bentuk, warna kulit, bahasa, watak, dan jenisnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebarkan mereka di seluruh kawasan langit dan bumi. Namun sebagian ulama menafsirkan kata makhluk melata atau ad-dabbah tersebut sebagai makhluk yang dibedakan dari malaikat. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 49 yang artinya, "Dan kepada Allah sajalah bersujud segala makhluk melata yang berada di langit dan semua makhluk melata di bumi, dan juga para malaikat, sedangkan mereka para malaikat tidak menyombongkan diri." Quran Surat An-Nahl ayat 49. Sementara itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa ad-dabbah adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu yang memiliki semua warna dan 4 kaki di tubuhnya. Ibnu Abbas juga menerangkan bahwasanya dabbah menyandang semua warna hewan yang ada dan mempunyai karakter semua umat. Dalam ayat lainnya juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 7 langit yang disebut samawat. Kata ini juga berasal dari kata yang bisa diartikan sebagai angkasa yang terdiri dari planet-planet yang wujudnya mirip dengan bumi. Dan hal ini seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya Quran Surat At-Talaq ayat 12 yang artinya Allah menciptakan 7 langit
dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, dari surat ini, sebagian ulama meyakini ayat tersebut semakin memperjelas isyarat adanya wujud alam lain di luar planet bumi yang memiliki kehidupan seperti layaknya manusia. Dari petunjuk-petunjuk yang ada pada Al-Quran tersebut menguatkan dugaan adanya makhluk asing dari planet lain di jagat raya ini. Namun para ulama tidak dapat memastikan seperti apa bentuk dari makhluk asing yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Kemudian, Dabah al-Ard, hewan melata yang dijelaskan ini adalah makhluk atau hewan melata yang akan keluar dari kota Mekah sebelum datangnya hari penghabisan atau hari kiamat. Dan hewan ini akan muncul tepat setelah matahari mulai terbit dari arah barat dan tanda di mana kiamat akan datang. Dan hal ini juga dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 82 yang artinya, apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Tapi selain itu ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai sosok Dabah ini. Pendapat pertama, Dabah secara bahasa memiliki makna hewan yang berjalan di bumi. Beberapa ulama mengatakan bahwa Dabah adalah anak unta yang disapih dari untanya Nabi Soleh. Sedangkan pendapat kedua, Dabah adalah Al-Jasah yang disebutkan dalam hadis Tamim. Pendapat ketiga, Dabah adalah ular yang mengawasi dinding Ka'bah yang disambar oleh elang ketika orang-orang Quraisy hendak membangun Ka'bah. Pendapat ketiga ini dinisbatkan oleh Imam Al-Qurtubi kepada Ibnu Abbas, tapi beliau tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Nah, pendapat keempat, Dabah adalah manusia yang berbicara, mendebat, dan membantah orang-orang yang melakukan bid'ah dan kekufuran supaya mereka berhenti. Pendapat yang terakhir, Dabah adalah semacam bakteri yang berbahaya yang akan membuat manusia menderita bakteri tersebut dan bisa melukainya, bahkan bisa membunuhnya. Keempat, Al-Jasah. Menurut tafsir dari Imam Al-Qurtubi, secara bahasa Al-Jasah berarti mata-mata. Dinamakan demikian karena dia selalu mengintai kabar untuk nantinya disampaikan kepada Dajjal. Namun hal ini masih belum jelas kebenarannya. Lalu menurut hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, pada kisah Dajjal yang belum jelas kesohihannya, yang mana Al-Jasah ini pernah dilihat langsung oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tamim Ad-Dari. Menurut Tamim, bentuk dari Al-Jasah ini memiliki bulu atau rambut lebat di sekujur tubuhnya yang berwarna putih kecoklatan. Bulu dari hewan ini terlihat kaku dan cenderung aneh. Saking lebatnya bulu hewan ini sampai susah membedakan mana muka dan mana duburnya. Nah, ketika bertemu Tamim di suatu pulau, makhluk Al-Jasah ini ternyata bisa berbicara. Dan bukan hanya sekedar berbicara, hewan ini juga memerintahkan Tamim dan teman-temannya untuk menuju suatu tempat di pulau itu. Setelah Tamim beserta rombongannya mengikuti apa yang dikatakan hewan tersebut, terlihatlah sosok yang sedang dibelenggu pada bagian tangannya dan kakinya di tempat itu. Dan sosok tersebut dikatakan bahwa dia adalah Dajjal. Dan dikatakan rupanya Al-Jasah ini sedang menjaga Dajjal yang dikurung di pulau itu. Dan sementara dalam hadis Tamim radhiyallahu anhu tidak ada sesuatu yang merujukkan bahwasanya Al-Jasah ini adalah binatang yang akan keluar di akhir zaman. Dan dalam hadis tersebut juga dikatakan bahwa beliau berjumpa dengan seekor binatang dengan berbulu yang banyak. Lalu beliau juga bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Kemudian Al-Jasah tersebut menjawab, "Aku adalah Al-Jasah." Selain itu dikatakan juga bahwa dinamakan Al-Jasah ini karena dia mencari-cari berita untuk Dajjal. Di sisi lain, makhluk mitologi Al-Jasah ini juga pernah disebutkan dalam hadis, yaitu dalam sebuah hadis Fatimah binti Qais, yang mana diceritakan tentang peristiwa ketika ada 30 orang yang terombang-ambing di tengah laut selama sebulan. Kemudian mereka terdampar di pulau di tengah laut. Setelah itu mereka bertemu dengan seekor binatang berbulu lebat yang sangat besar. Binatang itu memiliki bulu yang menutupi tubuhnya, sehingga mereka tidak bisa memperkirakan mana kepala ataupun ekor karena tertutup bulu yang banyak. Al-Jasah tersebut dipercayakan merupakan penjaga Dajjal. Namun dari kisah ini, adapun pernyataan tersebut benar atau tidak, kita tidak tahu. Wallahu alam. Kelima, ikan nun. Ikan nun adalah ikan yang memiliki kisah menarik dalam agama Islam, terutama dalam kisah Nabi Yunus. Dan kisah ini juga terdapat dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 145. Dikatakan bahwa ikan ini mirip dengan paus yang diceritakan melahap Nabi Yunus. Ukurannya sangat besar, bahkan hingga sampai Nabi Yunus bisa bermalam di dalamnya. Paus ini juga dikatakan dia tidak menggigit Nabi Yunus dan hanya menelannya saja.
Nah, untuk kisahnya dikatakan ketika ia meninggalkan kaumnya karena melakukan pembangkangan, akibat kaumnya tidak menurutinya, Nabi Yunus pun mengazab kaumnya. Dan kemudian Nabi Yunus memilih pergi menggunakan kapal untuk menjauh dari kaumnya yang melakukan kejahatan. Namun dalam perjalanannya, ternyata kaumnya tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menahan azabnya tersebut. Di sisi lain, Nabi Yunus pun dalam perjalanannya, dia tiba-tiba ditelan hidup-hidup oleh ikan nun akibat kapalnya yang kelebihan muatan. Sehingga Nabi Yunus termasuk ke dalam orang yang akan dilemparkan ke laut agar kapal tersebut bisa jalan. Dan setelah dilemparkan ke laut, Nabi Yunus tiba-tiba ditelan hidup-hidup oleh ikan nun dan hidup beberapa malam di dalam perutnya. Namun kemudian, berkat zikir dan doa yang diucapkannya serta taubat yang dilakukannya, akhirnya ikan nun pun memuntahkan isi perutnya atas izin Allah. Sehingga Nabi Yunus keluar dari perut ikan tersebut dalam keadaan masih bernyawa, namun memiliki penyakit. Dan kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas, dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya. Selain itu, kisah ikan nun juga mengajarkan tentang pentingnya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi cobaan hidup. Keenam, burung ababil. Burung ababil adalah burung yang memiliki sejarah penting dalam agama Islam. Kisah ini diceritakan dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Burung ini tercatat dalam Al-Quran sebagai hewan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang hendak merusaknya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 3 disebutkan bahwa, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung inilah yang kemudian dikenal dengan nama burung ababil. Mengutip sejarah, pada masa itu pasukan gajah yang dikirim oleh Abraham dari Yaman berjumlah ribuan orang dan dilengkapi dengan gajah-gajah besar. Mereka ini hendak merusak Ka'bah, tempat suci bagi umat Islam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan tersebut dengan menjatuhkan batu-batu kecil yang dipegangnya di sisi-sisi tubuhnya. Akibatnya, pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah pun berhasil dihancurkan. Di sisi lain, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan tentang burung ini, bahwa burung-burung tersebut membawa batu untuk mempertahankan Ka'bah. Batu itu berasal dari lumpur atau tin yang dibentuk menjadi batu, seperti tafsiran Ibnu Abbas. Ada juga yang menafsirkan bahwa batu tersebut adalah batu yang dibakar atau matbuh. Batu tersebut juga digunakan untuk melempar pasukan gajah tersebut. Lantas mereka hancur seperti daun-daun yang dimakan dan diinjak oleh hewan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pertolongan dari kejahatan pasukan gajah tersebut, dan dengan pertolongan Allah, tipu daya mereka pun akhirnya sirna. Di sisi lain, menariknya hingga kini belum ada ilmuwan atau penelitian ilmiah yang berhasil menemukan spesies burung ababil tersebut, serta kandungan senyawa kimia dalam batu panas yang dibawanya. Banyak ilmuwan penasaran bagaimana batu-batu panas tersebut menghancurkan tubuh manusia dan gajah dengan cepat, tanpa merusak permukaan bumi. Nah, karena itu fenomena ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian adalah pembahasan mengenai beberapa makhluk misterius yang ada di zaman Nabi dan tidak ada di zaman modern yang telah diriwayatkan dalam Islam. Dan juga dengan penjelasan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita rezeki dan kemudahan akan mempelajari ilmu agama. Dan semoga Allah memberikan kita rezeki ilmu pengetahuan untuk membuat kita terus beribadah kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.